rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'iri salihin fid darin amin ya rabbal alamin. Sampai illa idza farasyah thawb itu ya. Kemarin dijelaskan bahwa ada beberapa najis yang ma'fu, baik sedikit atau banyak, tapi dengan berapa syarat? 3 syarat ya. Pertama, alla yahsula bi fi'lihi qasdan. Tidak keluarnya, terjadinya bukan gara-gara perbuatannya dia yang disengaja. Artinya bukan perbuatannya dia atau perbuatannya dia tapi tidak sengaja. Kedua, alla yahtalita bi ajnabiyin, tidak campur dengan benda ajnabi. Dan sudah kita ketahui maksud dari ajnabi apa? Ma la yuhtaju ila mumassatihi, sesuatu yang tidak ada hajat, tidak dibutuhkan untuk tersentuh dengan najis itu. Dan tidak sulit dihindari. Ya. Beda kalau diperlukan untuk tersentuh dengan najis atau sulit dihindari, maka tidak ada masalah. Contohnya seperti yang bukan ajnabi itu, aslinya ajnabi tapi gara-gara diperlukan untuk tersentuh atau sulit dihindari, maka apa? Dianggap tidak ajnabi. Kayak darah sedikit, bahkan darah banyak kalau keluar sendiri, itu kan ma'fu kan ya? Kalau tidak tercampur ajnabi. Termasuk bukan ajnabi adalah keringat. Pakaian ada darahnya, ma'fu. Kecampur dengan keringat di badan. Pakaiannya dipakai hajat. Bukan karena biar darahnya nyentuh keringat, enggak. Tujuannya karena hajat untuk pakai pakaian. Nah, maka itu ma'fu. Atau habis mandi, harus handukan dia. Habis mandi walaupun mandinya bukan mandi sunnah atau mandi wajib, mandi kepingin seger. Panas-panas mandi kepingin seger. Badannya basah, enggak handukan dulu, terus pakai baju yang ada najis ma'funya, tetap ma'fu itu, bukan ajnabi. Ya, bukan ajnabi. Air bekas apa? Mandi yang ada di badannya itu. Beda kalau tidak ada apa-apa, misalnya ada di badan najis ma'fu atau darah ma'fu, enggak ada hajat apa-apa, antum siram najisnya tadi dengan air begini. Itu ajnabi itu ya, karena tidak hajat. Karena tidak ada hajat. Di pause. Bukan termasuk benda ajnabi apapun yang sulit dihindari atau diperlukan, ya, atau diperlukan. Contoh lagi juga ketika minum tumpah yang wajar itu tidak apa-apa, bukan termasuk ajnabi. Misalnya di sini pakaian antum atau badan antum ada darah ma'fu atau najis yang lain yang ma'fu yang harus memenuhi syarat itu. Antum minum, ketika minum netes ke sini, wajar kan? Ya, tapi kalau minum netes ke sini, di mana ada netes ke atas ya? Tidak wajar. Minum model apa itu ya? Nah, itu. Minum netes ke sini wajar. Atau makan ada kuahnya, kemudian ada yang netes ke sini, tidak apa-apa. Di sini ada darah ma'fu. Antum makan nasi kuah rawon ya? Kuah rawon, apalagi rawon-rawon tahlilan, nasinya berenang ya. Kuahnya lebih banyak dibanding nasinya berenang kan ya. Antum makan netes ke sini kuah rawonnya itu. Ajnabi apa enggak? Enggak ajnabi karena sulit untuk dihindari, ma'fu itu. Beda kalau nggak ada kunyahan, rawonnya itu antum ambil, antum siramkan ke sini, enggak ma'fu jadinya. Akhirnya jadi ajnabi. Jadi apapun yang hajat untuk tersentuh, bertemu dengan najis atau sulit dihindari, itu kategori bukan ajnabi. Wadah ya? Keringetan, mandi, wudu. Ketika wudu, di sini kecipratan najis, yang di sini kecipratan airnya, nggak apa-apa, ma'fu. Itu karena sulit dihindari wudu, nak nyiprat ke sini kan susah. Wudu modelnya apa? Itu susah, hatta wudunya wis pelan-pelan, ada aja ciprat-cipratan sedikit. Cuman apa? Kalau langsung disiram ke sini itu beda lagi. Wadah ya? Nah, udah. Kemarin itu ma'fu dengan 3 syarat. Syarat pertama tidak alla yahsula bi fi'li qasdan tadi, atau kalau urut kitabnya alla yahtailita bi ajnabiyin. Kemudian juga syarat tadi alla yahsula bi fi'lihi qasdan. Kemudian syaratnya lagi apa? Alla yujawiza mahallahu alladzi istaqarra fihi inda khurujihi, tidak melewati tempat keluar dan tempat diamnya. Ketika keluar ngalir kan? Diamnya di mana? Diam di sini. Jangan sampai setelah diam di sini kemudian kena angin atau kena gerak-gerak melewati lagi. Tidak memenuhi syarat itu. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka yu'fa an qalilihi wa katsirihi.
Kalau tidak terpenuhi semuanya atau salah satu, maka menurut Imam Ibnu Hajar apa? Yufa an qalilihi. Ya, kalau tidak terpenuhi semua atau salah satu, yufa an qalilihi, la an kasirihi. Kata Imam Romli, kalau syarat adamul ikhtilaj bin apa? Syarat la yahsul bi fi'li qasdan tidak terpenuhi, maafu jika sedikit. Kalau banyak enggak. Kemudian alal jauz mahallahu allati saqara fi inda khuruji, kalau tidak terpenuhi, maka maafu ketika sedikit, kalau banyak enggak. Nah, tapi kalau kecampur ajnabi ini berat ini menurut Imam Romli. Enggak maafu sama sekali sudah. Kalau kecampur ajnabi hatta sedikit enggak maafu. Wadah? Udah. Nah, ini apa? Syarat-syaratnya. Kemudian ada pengecualian. Ketika memenuhi syarat tadi itu maafu. Illa, ini illa. Matanya illa idza farasha tsauba alladzi fihi dzalik. Ai dzalikan najasal maafu. Kecuali jika pakaian yang najis tadi itu dibeber, pakaian yang ada najis ma'funya tadi itu, antum beber, antum buat sholat. Apa hajatnya? Sholat itu tidak harus pakai firosh. Kalau mau pakai firosh yang suci. Antum pakaian, ada najisnya ma'fu, dipakai untuk sholat, antum hampar di situ. Tidak ada hajat ini. Sengaja berarti antum. Jadi ma'funya najis yang kemarin dengan 3 syarat itu, pakaian, ma'fu, asal hajat untuk pakai, imma untuk satrul aurah, seperti sarung, imma untuk muru'ah, seperti atasnya badan, kan tidak muru'ah sholat, tidak pakai, walaupun sah kan ya, tapi kan tidak muru'ah, imma untuk muru'ah, atau untuk tajamul contohnya kayak jubah, ini kan pakai sarung, sudah nutup aurat, pakai kemeja ini kan sudah menjaga muru'ah kan ya, si rangkepan pakai jubah untuk tajamul, tidak ada masalah. Itu. Atau misalnya antum sudah pakai kaos, pakai sarung nutup aurat, sudah pakai kaos lengan panjang, itu lengan panjang, sudah jaga muru'ah kan ya. Tapi untuk sholat yang kurang sopan juga kan. Nah, atau tidak jamil lah, pakai kemeja rangkepan. Padahal kemejanya ada najis, maafu, tidak ada masalah. Itu karena ada hajat. Atau di musim dingin antum pakai jaketnya padahal ada najis, maaf udah apa pokok ada hajat. Tapi kalau pakaian tidak ada hajat, penutup aurat sudah, untuk muru'ah sudah, untuk tajamul sudah, untuk menghindari dingin sudah, saya pakai rangkepan lagi ya, pakai rangkepan lagi. Apa alasannya? Tidak ada apa-apa, cuman tidak apa-apa aja biar pakaian ini tidak nganggur, tidak ada hajatnya ya. Tidak ada hajatnya, tidak maafu kalau seperti itu. Wadah ya? Ini. Termasuk juga ketika ada tempat suci untuk sholat. Antum hampar pakaian yang najis maafu tadi di situ. Antum sholat kena ke najis itu. Apa hajatnya? Tidak ada hajatnya. Beda kalau lantai masjid. Najis, antum tidak apa-apa. Ada najis maafu sholat di situ, tidak ada masalah. Masa mau diangkat dulu lantainya? Kan tidak. Tapi kalau antum pakaian, ada najis maafu antum hampar. Kenapa? Ada apa? Tidak ada hajat illa idza farasha tsaub gitu alladzi fihi dzalik. Kalau seperti itu maka tidak maafu gitu. Au hamalahu li ghairi darurah au hajah. Di matanya darurah saja, di matanya di sarannya tambah hajah. Au hamalahu li ghairi darurah, atau dibawa pakaian tadi yang ada najis maafunya dibawa tanpa darurat. Darurat itu kalau nggak dilakukan akan menyebabkan kematian, mengancam keselamatan jiwa. Kalau hajat itu tidak sampai seperti itu ya. Pokok hajat aja. Hajat nolak dingin, hajat untuk tajamul, hajat untuk jaga muru'ah. Lah seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada darurat, pakaian tadi dibawa, itu apa? Nggak maafu jadinya. Ya kayak tadi itu. Pakaian penutup aurat sudah, muru'ah sudah, tajamul sudah, menghindari dingin sudah, bawa lagi. Nggak ada hajat, nggak ada darurat, maka tidak maafu. Itu. Wa hamalahu li ghairi darurah. Kalau seperti itu, kalau yang tadi kan memenuhi syarat tadi sebelum ilah itu kan maafu apa? Sebelumnya ilah apa kalimatnya di matan? Fayufa angqali lidzalik wa kasirihi qalil maafu kasir maafu. Tapi kalau ini farasha saub alladzi fihi dzalik au hamalahu li ghairi darurah. Apa tidak maafu sama sekali? Fayufa angqalilihi duna kasirihi. Maafu jika sedikit. Kalau banyak tidak maafu. Ya kayak tadi itu, sajadah.
ada najisnya, darah. Kalau banyak, antum buat tempat sholat, tidak maaf. Kenapa sholat harus ke sajadah? Ada apa? Nah, itu. Tidak harus ke sajadah. Antum pakai sajadah, antum hamparkan begitu. Sarungnya antum misalnya najis, ada najis yang maafu, walaupun banyak. Terus antum hampar untuk buat sholat di situ. Tidak maafu. Kecuali kalau sedikit. Atau yang dibawa tanpa hajat tadi itu. Kalau sedikit tetap maafu. Tapi kalau banyak tidak maafu. Fayu'fa an qalilihi duna kasirihi. Kemudian yang kemarin disampaikan di sarahnya setelah duna kasirihi itu sekitar 1 baris, kan tadi ada kalimat ajnabi itu kan ya. Syarat maafu qalil dan kasir itu harus tidak tercampur ajnabi. Itu. Di sini maksud ajnabi. Wa kharaja bil ajnabi, dikecualikan dari ajnabi. Apa itu ajnabi? Wa huwa ma lam yuhtaj limumasatihi. Sesuatu yang enggak ada hajat untuk tersentuh, ketemu dengan najis. Nah, itu. Enggak ada hajat. Contohnya itu. Nahwu. Kharaja bil ajnabi nahwu. Berarti yang nahwu setelah nahwu ini semuanya bukan ajnabi. Kan kemarin enggak boleh kecampur ajnabi. Kalau kecampur ajnabi apa hukumnya? Menurut Imam Romli tidak maafu sama sekali. Menurut Ibnu Hajar maafu kalau sedikit. Lah, itu ajnabi yang enggak hajat untuk tersentuh. Dikecualikan dari ajnabi, berarti yang dikecualikan bukan ajnabi, nahwu. Fa'ilnya kharaja. Nah, berarti yang setelah nahwu ini semuanya bukan ajnabi, tidak apa-apa. Walaupun banyak tetap maafu. Nahwu ma'u tuhrin, air toharoh. Toharoh wajib atau toharoh sunat. Habis mandi wajib, habis mandi sunat, badannya basah, tidak handuan, pakai pakaian yang ada darahnya. Yang maafu, tidak apa-apa, bukan ajnabi, hatta banyak darahnya ya, tidak apa-apa. Wasyurbin, air minum. Watandifin, air untuk membersihkan badan, bukan untuk toharoh wajib atau sunnah. Ya karena badannya kotor dibersihkan tanpa niat ibadah. Ya, tanpa niat karena mau ijtima fi majalisul khair misalnya. Mubah, tidak ada masalah, hajat. Watabarudin, kepingin seger. Itu, kepingin seger, tidak ada masalah. Watanshifin ihtajahu. Itu. Atau tanshif itu handuannya yang hajat gitu. Matanshifin ihtajahu, tidak ada masalah gitu. Wa ma saqata alal ma'fu anhu mim ma'kulin wa masyrubin. Makanan atau minuman yang jatuh ke najis ma'fu, tidak ada masalah. Pakaiannya di bajunya ini ada najis ma'fu. Makan ada yang jatuh, minum ada yang jatuh ke najis tadi. Itu tidak ada masalah. Itu bukan ajnabi. Halataatihi, ketika makan itu, ketika minum ada yang netesnya. Nah, itu tak apa-apa. Beda kalau antum jalan tidak hati-hati akhirnya masuk ke panci rawonnya. Jalan tidak hati-hati masuk ke panci rawon, bukan karena makan. Ininya akhirnya campur dengan najis ma'fu, tidak ma'fu jadinya. Paham ya? Itu ajnabi jadinya. Wa ma subba fil am'a, itu li ikhraji ma fiha. Itu. Ini juga tidak termasuk ajnabi. Ma subba fil am'a li ikhraji ma fiha. Apa? Air yang dimasukkan ke am'a. Am'a itu usus. Ya. Usus untuk mengeluarkan isi dalamnya itu. Itu. Yang isi dalamnya kan ada kotorannya kan di dalamnya kan ya. Itu. Dimasuki air biar keluar isi dalamnya itu. Itu tidak apa-apa, itu bukan ajnabi. Wa ma ubala li ra'si inda halakihi. Orang cukur kan perlu dibasahi kan, disemprot biasanya kan kalau di tempat cukur rambut kan disemprot kan ya. Nah, padahal di sini ada darah ma'fu. Disemprot pakai itu karena mau cukur. Itu karena mau cukur. Nah, nanti ketika cukur misalnya ada darah yang keluar ya. Ketika darah yang keluar, kan ma'fu kan itu kan. Nah, apakah air semprotan tadi itu termasuk ajnabi? Enggak ajnabi karena hajat apa enggak? Hajat, antum cukur enggak pakai disemprot. Ya lumayan ya kerasa ya. Keringan begitu, apalagi rambut ya, model Afrika misalnya ya. Itu model yang bulat-bulat itu. Enggak pakai air, langsung dicukur begitu aja. Ya lumayan rasanya ya. Kayak ketarik-ketarik begitu. Wa mumasati alati nahwi fasdin li nahwi rikin au duhnin. Alat untuk bekam itu kena ludah misalnya atau kena minyaknya, dikasih minyak biasanya biar enggak terlalu sakit. Itu juga enggak apa-apa, bukan ajnabi. Dan wasairi ma yuhtaju ilaiha, dan apapun yang hajat itu enggak ada masalah. Falaisa bi ajnabiyyin, karena bukan ajnabi.
fala yadurru mukhalatatul ma'fuwi anhu lahu. Tidak masalah ketika bercampur dengan najis ma'fu, tetap ma'fu qaliluhu wa katsiruhu. Gitu. Kemudian qala Syarqawi, di Syarqawi itu ada walau rasya badanahu au saubahu al mutanajjis bima'fuwin anhu. Badannya mutanajjis bima'fuwin anhu. Saubnya mutanajjis bima'fuwin anhu. Artinya di badan dan di pakaian itu ada najis yang ma'fu anhu, disemprot rasya atau diciprati. Ufiya anhu indar rasyidi. Tetap ma'fu menurut ar-rasyidi. Mestinya kalau tadi kan disemprot tidak ada gunanya kan ya enggak ma'fu kan ya. Nah, di sini menurut ar-rasyidi ufiya anhu. Tapi wa hadza kulluhu binisbah li shalah wa nahwiha, untuk salat dan semisalnya. La li nahwi ma'in. Itu. Bukan untuk ke air kobokan misalnya. Kalau antum darahnya tangannya ada najis, darah yang ma'fu, antum cuci tangan di kobokan itu. Enggak ma'fu di situ. Wadah ya. Ma'funya untuk salat, untuk cuci tangan. Jadi kalau tangan antum ada darah habis mukul nyamuk, itu misalnya ada darah nyamuk, jangan cuci tangan dimasukkan ke kobokan itu, disiram begitu ya, airnya harus warid. Kemudian juga ada istilah damul manafid. Damul manafid itu darah yang keluar dari lubang-lubang badan. Darah keluar dari hidung, ya. Darah keluar dari mulut, darah keluar dari kemaluan, depan atau belakang. Itu ya apa hukumnya menurut Imam Ibnu Hajar? Ma'fu jika sedikit. Kalau Imam Romli enggak ma'fu sama sekali. Kenapa? Karena mesti bercampur dengan ajnabi. Kalau darah keluar dari hidung, ya pasti bercampur dengan umbel, ya, umbel ya. Kalau tahu orang Madura merok, ya, merok. Bahasa Maduranya merok itu. Jadi umbel, ingus ya, karena bercampur dengan ingus. Kemudian darah yang dari gusi misalnya itu damul manafid, campur dengan liur. Kemudian yang keluar dari kemaluan juga pasti campur dengan cairan yang ada di kemaluan. Karena itu kalau Imam Romli tidak ma'fu sama sekali. Damul manafid itu tidak ma'fu sama sekali menurut siapa? Imam Romli. Kalau kata Ibnu Hajar, ma'fu jika sedikit. Wa yu'fa an qalili damil manafid inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Hajar ma'fu. Wa huwa aula qala Rasyidi wa huwa aula bil afi minal mukhtalid bima'i binahwi ma'i tuhrin. Rasyidi dukung. Ar-Rasyidi ini punya hasyiah terhadap kitab Nihayah. Jadi Minhaj Imam Nawawi itu ada syarah Ibnu Hajar namanya Tuhfah, ada syarahnya Imam Romli namanya Nihayah. Nah, Nihayah ini dihasyiahi oleh Ar-Rasyidi. Ar-Rasyidi mengatakan mendukung kalamnya Ibnu Hajar, kata Imam Romli mengatakan tidak ma'fu kan. Nah, ini hasyiah terhadap kitabnya Imam Romli, dia mengatakan kalamnya Ibnu Hajar ini yang lebih pas, kata beliau. Damul manafid itu ma'fu jika sedikit. Lah kalau ada darah kecampur air toharo itu saja ma'fu karena sulit dihindari. Apalagi yang keluar dari hidung yang mesti kecampur dengan ingus, dari mulut mesti kecampur dengan ludah, dari kemaluan kecampur dengan cairan-cairan yang ada di situ. Ya lebih pantas untuk ma'fu karena tidak bisa dihindari. Beda kalau air wudhu, mungkin bisa dengan ekstra hati-hati masih bisa dihindari. Itu aja ma'fu, apalagi ini yang nggak bisa dihindari. Itu dukungan Ar-Rasyidi kepada Ibnu Hajar. Kemudian qala rahimahullah, kematannya lagi wa yu'fa an qalili damil ajnabi. Kalau itu tadi darahnya dia. Darahnya dia ma'fu, darah saya sendiri. Itu darah saya sendiri dan masih memenuhi syarat tadi itu, belum melewati tempat istiqrarnya. Itu ma'fu an qalilihi wa katsirihi dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, 3 syarat itu ya. Itu namanya darah saya sendiri. Kalau darah ajnabi beda. Darah ajnabi itu darah orang. Ya, darah orang kena ke saya. Itu darah orang atau darah saya sendiri tapi sudah infisol, misalnya keluar darah. Ada di lantai. Kemudian keinjak. Nah, ini jadi darah ajnabi sudah. Tadi darahnya keluar dari tangan, jatuh ke lantai, kemudian keinjak kaki. Ini bagi saya sudah dianggap darah ajnabi. Ya apa hukum darah ajnabi? Wa yu'fa an qalili damil ajnabi, atau antum nyembelih ayam, nyembelih sapi.
nyembelih kambing kan nyemprot darahnya itu, kena ke kaki misalnya, kena ke sarung. Ya apa hukumnya? Wa yu'fa an qalili damil ajnabi. Dam ajnabi hukumnya ma'fu. Tapi yang qalil. Kalau damu nafsihi ma'fu walaupun banyak. Darah nyamuk kemarin ma'fu walaupun banyak. Tapi kalau dam ajnabi, nah ini yang bukan disebutkan kemarin itu ma'fu jika sedikit. Itu pun ghairil kalbi wal khinzir, selain dari anjing dan babi. Kalau damnya anjing hatta sedikit tidak ma'fu. Damnya khinzir itu babi hatta sedikit tidak ma'fu. Berat ini soalnya mughalladh, itu berat. Selain kalb wal khinzir kayak antum nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyiprat, asalkan sedikit ma'fu. Sedikit ya ukurannya uruf. Itu. Wa yufa'an qalili damil ajnabi, di sarahnya itu apa itu dam ajnabi? Definisinya huwa ma asabahu min ghairihi, darah dari yang selainnya dia, dari orang atau dari hewan kena ke dia, itu ajnabi. Au min nafsihi lakin ba'da istiqrarihi, atau darah dia sendiri tapi setelah istiqrar. Contoh, darah keluar di sini, berhenti di sini, udah. Ini untuk di sini, untuk badannya dan untuk pakaian yang kena. Pakaian ini hukumnya hukum badan. Jadi darah keluar kan dari badannya kan, bukan dari pakaiannya kan ya. Masa pakaiannya sobek keluar darah? Kan enggak kan? Badannya. Lah, di sini keluar darah, ngalir sampai sini, berhenti di sini. Di sini untuk di badan bagian ini bukan ajnabi. Begitu juga untuk pakaian yang ada di sini. Ini bukan ajnabi. Jadi yu'fa an qalilihi wa katsirihi. Kalau kemudian darah yang di sini kena goyang atau enggak sengaja kesenggol begini ya, kesenggol sehingga pindah ke tangan kanan atau netes ke kaki atau netes ke sarung setelah istiqrar, ini kategori dam ajnabi. Nah itu. Au min nafsihi lakin ba'da istiqrarihi. Contohnya, ka'an dumiyat yaduhul yumna, tangan kanannya berdarah, wantaqala minha damun lil yusra, pindah dari kanan ke tangan kiri. Ini dianggap ajnabi. Faman taqala ilal yusra ajnabiyun. Yang di kanan bukan ajnabi karena keluarnya di kanan. Kemudian kena kan tangan yang kiri, padahal tangan kirinya tidak terluka. Untuk tangan kiri hukumnya apa? Ajnabi. Wadah ya? Nah, ini kanan di sini, ini kanan di sini. Bukan ajnabi karena keluarnya di sini. Kemudian kena tangan kiri, untuk tangan kiri hukumnya ajnabi. Yang kanan yufa an qalilihi wa kasirihi dengan syarat 3 kemarin. Untuk yang kiri kalau sedikit ma'fu, kalau banyak tidak ma'fu. Untuk pakaiannya ya tadi itu na'am al-muntakil minal jurhi ila ma hadahu minas saub laisa bi ajnabi. Kayak tangan di sini keluar darah, kena badannya tidak ajnabi, kena pakaiannya ya, kalau pakaiannya itu lurus dengan yang keluarnya tadi itu, nah, itu juga bukan ajnabi. Tapi itu ghairu damil kalbi wal khinzir, selain darah anjing dan babi. Untuk darah anjing dan babi tidak ma'fu. Kemudian kan darah qalil itu sedikit. Nah, darah qalil itu ma'fu kan ya, di sini kan ya. Ya apa kalau ada di beberapa titik? Semuanya sedikit, tapi kalau digabung jadi banyak. Di sini ada 1 titik. Ini ada 1 titik, di sini ada 1 titik, sini ada 1 titik, sini ada 1 titik. Nah, itu. Ya itu kayak nyembelih ayam, seret, nyiprat. Nyiprat kena sarung. Kalau langsung kumpul di satu tempat banyak, tidak ma'fu. Karena dam ajnabi itu yufa'ang qalili. Masanya kalau nyiprat, jadi sini tetes-tetesan banyak. Banyak ini. Tidak nyambung. Tetes-tetesan masing-masing 1 titik, tapi banyak. Seandainya dia dikumpulkan dalam satu tempat, maka akan banyak. Ya apa hukumnya ini? Menurut Imam Romli dianggap sedikit. Dianggap sedikit. Walau tafarraqa fi mahalin. Jadi ada darah pisah-pisah ada di beberapa tempat. Walau jumia kana katsiron, seandainya dikumpulkan jadi banyak. Ya apa? Falau hukmul qalil indal imam wa tamadahu Ramli. Menurut Imam Haramain dan ditarjih oleh Imam Ramli, itu hukumnya hukum sedikit. Kalau Ibnu Hajar berarti hukum banyak. Untuk darah anjing dan darah babi sama sekali enggak ma'fu ya. Hatta walaupun sedikit. Nah, lu kemarin tinus syaraware ma'fu apa enggak? Tinus syaware yang mutayakon najas itu ma'fu apa enggak? Itu walaupun najisnya mughalladh tetap ma'fu karena ya sulit dihindari kalau di jalan.
Tapi kalau pakaian antum dihindarkan dari darah babi, darah anjing, itu kan tidak susah kan. Kok bisa pakaian antum kena darahnya anjing, darahnya babi, itu ngapain emang? Tapi kalau menghindari ayam susah, karena sering orang nyembelih ayam dan seterusnya susah. Tapi kalau babi, anjing, emang mau nyembelih anjing apa? Mau nyembelih babi? Enggak kan? Nah, makanya dianggap gak susah. Tapi kalau di jalan, anjing kan kalau mau buang kotoran, ya nggak nyari toilet umum kan, yang langsung di tempat itu kan, di jalan-jalan. Sehingga najisnya tinus syaware dari najis maulad itu termasuk yang sulit dihindari, makanya makfu. Kemudian tadi syaratnya yu'fa an qalilihi wa kasirihi kalau laisa bi fi'lihi qasdan. Sehingga kalau bi fi'li qasdan walau asarul basarati. Kalau ada orang mencet basarot semacam jerawat ya, jerawat atau semisalnya, pokok intinya apa yang ada darah, ada nanahnya itu. Awid damamila atau bisulnya dipencet keluar darah, berarti kan bi fi'li qasdan kan ya, bi fi'li qasdan. Au qatalal burgus, nyamuk bukan karena dia ada apa? Nyamuk kekenyangan, kemudian misalnya keinjak antum tidak sengaja. Itu laisa bi fi'li qasdan, ya bi fi'li tapi bi ghairi qasdin. Bi ghairi qasdin. Atau antum tidur, enggak tahu ketika tidur ya namanya banyak nyamuk, antum kan garuk-garuk, ada nyamuk yang mati, terbunuh. Antum kan tidak sengaja dalam keadaan tidur. Itu tadi itu yufa an qalilihi wa kasirihi. Ini enggak sengaja ada nyamuk terbang, sengaja. Ini. Dipukul ya. Qatalal burqu, sengaja bi fi'lihi qasdan. Akhirnya ada darah. Nah, ya apa? Ufiya an qalilihi faqat, makfu jika sedikit. Kemarin kan darah nyamuk termasuk yang makfu banyak apa enggak? Makfu banyak, tapi dengan 3 syarat. Di antara syaratnya alla yahsula bi fi'lihi qasdan. Lah ini qasdan ini dipukul memang sengaja. Ufiya an qalilihi, darahnya. Nah, itu. Juga darah jerawat, darah bisul. Kalau apa pecah sendiri karena sudah matang ya, pecah sendiri keluar, hatta banyak makfu itu dengan 3 syarat tadi. Tapi kalau dipencet keluarnya, lah ini kalau sedikit makfu, kalau banyak nggak makfu. Jerawat juga sama. Ufiyan qalil faqat. Cuman antum perlu ketahui nyamuk atau merutu yang biasanya di sawah-sawah itu kan banyak kan mirip nyamuk, tapi beda jenisnya ya. Beda biasanya di sawah-sawah kan. Kalau kita jalan maghrib itu kan biasa kena mata itu juga menghisap darah. Itu namanya burgus itu ya, burgus. Mirip nyamuk ya. CS lah sama nyamuk itu CS ya. Nah, itu yang makfu darahnya, bangkainya tidak makfu untuk sholat. Bangkainya tidak makfu untuk sholat. Makanya antum hati-hati di musim laron, kalau sholat di kakinya kok ada bangkai semut, ada bangkai laron, atau ada sayapnya laron, tidak makfu. Itu nggak makfu di dalam sholat. Nyamuk juga itu, kulitnya nyamuk itu, badannya nyamuk itu, bangkainya nyamuk tidak makfu untuk sholat. Darahnya yang makfu. Jadi kalau di pakaian antum cuma ada darahnya, makfu. Tapi kalau darah sama kulitnya sampai apa hancur gitu ya, kena penyet, itu. Nah itu tidak makfu. Darahnya juga tidak makfu. Kenapa? Kecampur ajnabi yang najis dan najisnya tidak makfu. Nah ini. Ufiyan qalil faqat, ai darahnya itu makfu. Wala yu'fa an jildil burgus atau burgus wa nahwihi. Kulitnya tidak makfu. Kulitnya burgus atau semisalnya itu, bangkai-bangkai hewan yang enggak ngalir itu. Nyamuk, semut, laron, itu tidak makfu itu. Bangkainya tidak makfu. Kulitnya apalagi bangkainya secara utuh itu enggak makfu. Wala yu'fa an jildil burgus wa nahwihi mimma la nafsa lahu sailah, enggak ngalir darahnya itu. Fi badanin, di badan tidak mafu. Wala saubin, di pakaian tidak mafu. Di kantong antum ada bangkai semut, tidak mafu, tidak sah sholatnya. Walau bi Makkah wa nahwiha ayyamab tilaihim bidubab, walaupun di Makkah ketika musim lalat, di pesisir daerah sini ini ya, daerah pesisir apalagi tempat-tempat orang jemur ikan, itu lalatnya luar biasa banyak. Antum bikin teh, antum tinggal 10 menit udah penuh dengan lalat itu tehnya itu. Di pinggir-pinggir pesisiran ini kan memang bau ikan, orang jemur ikan. Itu lalatnya banyak sekali. Walaupun pas musim lalat, lalatnya nggak makfu. Kotorannya lalat kemarin makfu. Kotoran cicak makfu. Karena darahnya nggak ngalir, cicaknya nggak makfu. Untuk lalat juga begitu. Kotoran lalat makfu, lalatnya nggak makfu. Darahnya nyamuk makfu, nyamuknya nggak makfu. Dan demikian seterusnya.
itu laron. Sama dengan lalat ini kan. Di sini dikasih ghayah. Walau di Makkah wa nahwiha. Walaupun di Makkah dan semisalnya ayyamabtilaihim bidubab. Di waktu banyak-banyaknya lalat. Sehingga sulit dihindari. Tetap tidak maafu. Tetap tidak maafu kalau pakainya. Berarti di sini walau bi pasuruan wa nahwiha ayyamabtilaihim bilaron. Tidak maafu. Hatta ketika banyak. Kalau banyak kan susah kan. Kalau bangkainya nyingkirkan gampang, sayapnya yang susah ya. Disapu balik lagi. Sapu balik lagi. Itu. Sayap laron tidak maafu. Walaupun ayyamabtilaihim bilaron. Tidak maafu. Berat apa enggak? Berat ya. Di musim laron susah, apalagi di karpet. Nempel itu, disapu tidak kena. Itu. Pakai rita, hancur di situ. Tidak maafu juga. Ya apa ini? Susah, tidak maafu. Tapi ada wa'afta bil afwi fihi al-Hafidz Ibn Hajar hina idin ay hina ibtilahim bidubab. Kalau pas musimnya maafu menurut al-Hafidz Ibn Hajar. Al-Hafidz Ibn Hajar ini bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada kalimat hafidnya. Hafidz ini berarti Ibnu Hajar yang ahli hadis, yang punya Syarah Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Ya, Ibnu Hajar Al-Hafidz Al-Asqalani bukan Al-Haytami. Al-Asqalani. Asqalan itu di daerah Palestina sana. Kalau Haytam itu daerah Mesir. Ya, daerah Mesir. Walaupun Hajar Haytami makamnya di Mekah karena hijrah ke Mekah. Kalau Al-Asqalani itu daerah Palestina. Nah, Imam Al-Hafidz Ibn Hajar ini, walaupun beliau juga tinggal di Mesir, Al-Asqalani ini. Al-Asqalani ini, Al-Hafidz Al-Asqalani ini tinggal di Mesir. Beliau berfatwa ma'fu. Beliau di masanya itu pembesar ulama satu zaman dengan Imam Sya'rani. Dengan Imam Sya'rani itu satu zaman. Nah, dulu dua-duanya sama-sama ulama ahlu dzahir. Sering kadang-kadang itirat kepada ulama-ulama sufiyah. Tapi kemudian Masya Allah adrakan humul inayah, dapat inayah dari Allah, akhirnya dekat dengan sufiyah. Cuman Imam Sya'rani lebih dekat. Imam Hafidz Ibn Hajar ini diajak sowan ke Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ini orang kerjanya bikin wadah dari daun sebagian pohon. Kayak kalau sini itu dari daunnya kelapa ya, daunnya kelapa atau misalnya kayak seperti itu. Nah, kerjanya begitu, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi diyakini kewaliannya. Imam Sya'rani dulunya sebelum jadi muridnya sering itirat, kalau lewat itu ngejek, mattakhadallahu waliyan jahilan. Nggak ada wali bodoh. Udah bisa baca tulis, ada wali gimana? Dibiarkan aja saya lihat sama murid-muridnya itu pakaian sederhana ala sufiyah. Itu ala sufiyah. Darwish, istilahnya darwish ya. Itu. Dibiarkan sampai berkali-kali seperti itu. Imam Sya'rani Masya Allah mewah lah, pembesar ulama Azhar di zamannya, mewah. Sampai berkali-kali akhirnya Syekh Ali Al-Khawas bilang ke Imam Sya'rani, bal ittakhadallahu waliyan jahilan wa 'allamahu. Kata siapa? Banyak wali, orang asalnya jahil diangkat jadi wali, ketika jadi wali langsung alim seketika. Walaupun tidak bisa baca tulis. Tapi alim luar biasa. Ilm apa? Ilm billah. Ada ilm bidinillah, ada ilm billah. Beda, lebih tinggi nih. Ilm billah artinya ma'rifah billah. Intinya kita belajar ilmu bidinillah ini apa? Tujuannya untuk ma'rifah kan. Nah, mereka ini orang-orang yang buta huruf tapi diyakin kalian, mereka langsung lompat. Jadi mereka mungkin suruh baca menerangkan Muqaddimah Hadramiyah mungkin tidak bisa ya. Itu bingung. Tapi mereka hatinya dipenuhi dengan ma'rifah billah. Ilm billah. Ada ilm bidinillah. Ahli dzahir ilm bidinillah. Ya. Ulama bidinillah. Mereka ulama billah. Allah ulama billah. Langsung di bala bal ittakhadallahu waliyan jahilan wa 'allamahu. Langsung dialimkan oleh Allah. Kemudian kalimat belakangnya ini yang membuat Imam Sya'rani kaget. Ala khazak ya khimar Zainab. Khimar Zainab, Imam Sya'rani dipanggil khimar Zainab. Imam Sya'rani kaget. Kok bisa tahu ini rahasia berdua, tidak ada yang tahu ya. Rahasia antara beliau dengan istri beliau namanya Zainab. Imam Sya'rani ini dikenal sebagai suami yang sangat cinta kepada istrinya, sehingga nurut. Apapun yang diinginkan istrinya itu nurut, tidak berani nolak. Mahabbahnya luar biasa ke istrinya. Bahkan kalau di dalam kamar
Itu istrinya minta main kuda-kudaan, Imam Syaroni jadi kuda-kudaan. Jadi himar itu istrinya naik di atasnya. Gak ada yang tahu, siapa tidak tahu. Imam Ali Khalas tahu gitu. Ya himar Zainab. Kaget. Ini kok bisa tahu ini? Kata mertua gak tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Ini kok bisa tahu? Akhirnya ini bukan orang sembarangan ini. Ini sir yang tidak diketahui oleh siapapun, tapi Sa'li Al-Khawas tahu. Ini akhirnya beliau mulai punya itikat ke Sa'li Al-Khawas. Akhirnya aku ingin jadi muridnya. Ketika ingin jadi muridnya diuji. Imam Syaroni itu alim, ulama besar. Karangan kitabnya itu sak lemari. Bukan koleksi kitabnya, karangan kitabnya. Hasil karangan beliau sak lemari. Ente kalau mau jadi murid anak syaratnya seluruh kitab karangan ente itu ente buang ke Sungai Nil. Itu buang ke Sungai Nil. Nah, zaman dulu tintanya ya tinta tutul cocol itu kena air langsung luntur. Ente buang semuanya. Kalau jadi murid anak serius, buangan kitab ente ke apa? Ke Sungai Nil. Tapi sudah mantap dibuang, dituruti. Akhirnya jadi arifillah Imam Syaroni dan bisa ngarang kitab yang berlipat-lipat dibanding yang dikarang dulu dan manfaat. Yang dulu kalau dibiarkan belum tentu manfaat itu. Karena masih ada nafasnya. Nafas setelah itu udah. Nah, Imam Hafid ini tapi Al-Fakir tidak baca dari apa? Tidak baca dari Maroji ini. Cuman dengar dari sebagian masyayikh, badul masyayikh. Jadi Imam Hafid bin Hajar ini ketika melihat Imam Syaroni sama-sama ulama zahir, alim alama. Imam Syaroni sering mondar-mandir ke Sa'li Al-Khawas itu ditegur sama Ibnu Hajar Al-Hafid ini. Ngapain itu Syekhul Azhar? Ente pembesar ulama Azhar. Ente tata rodat ala darwish gitu. Mondar-mandir mau sowan ke darwish itu orang nggak ngerti apa-apa seperti itu. Ada apa ini? Ente nggak tahu ente ikut atau enggak anak? Ikut anak takjak sowan ke Sa'li Al-Khawas. Ngapain? Ke dia. Kita ini pembesar ulama Azhar ngapain? Wis ikut toh, barangkali ente dapat doa yang membuat ente beruntung nanti. Minimal dapat doa lah. Ya khair. Ikut ya karena tidak enak ke Imam Syaroni, bukan karena punya etikat ke Sa'li Al-Khawas. Ya, sekedar diajak karena dipaksa oleh temannya Imam Syaroni diajak, akhirnya diajak sowan. Nah itu. Kemudian nyampe di Sa'li Al-Khawas tanyai. Ibnu Hajar dulu yang tanyai. Ente bikin apa ente? Minta doa. Hanya didoakan semoga menjadi ulama yang alim. Akhirnya jadi Amirul Mukminin fil hadis. Hanya gara-gara satu doa. Sowan sekali tanpa i'tiqad karena enggak enak ke Imam Syaroni, tapi begitu mereka ahlullah ya. Nah, itu yang datang asal jangan bukut aja. Itu. Walaupun asalnya dikasih, akhirnya jadi pembesar ulama hadis. Jadi kalau di ilmu hadis sudah beliau disebut Amirul Mukminin fi ilmu hadis. Barokah satu doa dari saya Ali Al-Khawas. Setelah itu sudah jarang ke beliau lagi. Imam Syaroni kepingin apa ente? Pengin wusul ila Allah. Ijlis ini. Suruh duduk. Ente di sini. Saya Ibnu Hajar tadi ya sudah sekali doa itu. Tapi luar biasa satu doa ya. Satu doa membuat beliau menjadi istimewa. Imam Syaroni jadi santrinya. Ala kulli hal. Ini Syekh Ibnu Hajar, bukan Al-Haytami, tapi Al-Hafid. Kalau ada Al-Hafidnya berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Faqih tapi lebih menonjol hadisnya. Kalau Ibnu Hajar Haytami muhaddis tapi menonjol fikihnya. Mengerti hadis bukan ngerti hadis Ibnu Hajar Haytami, tapi menonjol di fikihnya. Kalau yang Al-Asqalani menonjol di hadisnya. Lebih dulu Ibnu Al-Hafid apa? Al-Asqalani ini lebih dulu senior. Makanya kalau nggak salah yang bilang itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan waqatu bainal hajarain. Saya itu berada di antara dua hajar. Punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Waqatu bainal hajarain. Saya berada di posisi antara dua hajar. Sama-sama Ibnu Hajar Asqalani gurunya, Ibnu Hajar Haytami muridnya. Itu istimewa. Wa afta itu. Wa afta bil afi fihi al-hafid. Jadi murid Ibnu Hajar Al-Hafid ma'fu. Ketika musim laron itu ma'fu. Enak ini. Kalau antum ikut yang mutamad tak ma'fu itu. Ulangi lagi sholatnya. Kalau pas setelah sholat kok ada sayap laronnya, ulangi lagi. Kemudian
juga ada pembahasan ulama itu ketika ada orang tengah-tengah sholat disengat kalajengking atau digigit ular. Itu beda hukumnya. Hukumnya beda. Kalau disengat kalajengking tidak batal. Padahal kan ada bisanya kan ya. Ada bisa racunnya itu. Kalau sengat kalajengking tidak batal. Kenapa? Kalajengking itu kalau nyengat masuk ke dalam, bisanya dikeluarkan di dalam, bukan di luar badan. Makanya tidak batal sholatnya. Tapi kalau digigit ular tengah-tengah sholat, kalau digigit ular, maka apa? Sholatnya batal. Kenapa? Ular itu ketika gigit, keluar bisanya, itu sebagian ada di permukaan kulit. Ada di permukaan kulit. Makanya, termasuk zikir yang bisa melindungi kita dari sengatan kalajengking, gigitan ular, dan hewan-hewan berbisa lainnya, yaitu kalau pagi dan sore membaca itu yang di Wirdul Latif, salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil mukminin, apa maksudnya? Itu kalau dibaca di pagi, insya Allah antum sampai sore nggak akan mengalami itu. Kalau baca sore sampai paginya lagi nggak akan kena. Kalau antum baca Wirdul Latif pagi dan sore aman gitu. Nggak sempat baca Wirdul Latif sorenya, ya minimal dibaca itu aja. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil mukminin. Itu bisa melindungi diri dari apa? Sengatan kalajengking, ular atau hewan-hewan berbisa lainnya. Di antara fadilahnya itu. Wala yufan jidil burghus wa nahwihi. Walau shalla binajisin nasiyan au jahilan a'adaha. Jadi orang itu syaratnya sholat wajib suci dari najis. Sengaja atau nggak sengaja harus suci. Sehingga kalau ada orang sholat binajisin, sholat ada najisnya di pakaian, badan atau tempatnya, nasiyan lupa kalau sarungnya ini najis nggak maafu, kena ompol misalnya, itu lupa dipakai lagi, atau misalnya jahilan nggak tahu kalau ini najis, ada sarung, antum mau sholat, gosok sarungnya teman ya. Atau pinjam uli maridahu, nggak gosok santri nggak mungkin gosoknya. Gosok jangan ngaku santri. Ini nggak gosok, don ridho, karena temannya masya Allah khair ya. Sarungnya sarungnya miftah masya Allah khair itu. Qalbuhu layyin misalnya ya. Itu punyanya miftah ini tidak apa-apa kita pakai ridho ini. Dipakai sholat. Setelah itu sholat dikasih tahu loh, itu sholat kau pakai sarung itu. Kenapa? Najis itu. Najis. Nah ketika sholat lupa kalau itu najis atau nggak tahu kalau itu najis, ya apa? Nggak sah sholatnya. A'adaha, harus diulang sholatnya. Kalau masih di dalam waktunya ya ada sholat lagi. Kalau udah keluar waktunya ya qadha. Padahal harus diulang. Nggak sah. Gitu. Hatta nggak tahu, hatta lupa, tetap batal sholat. Ya terus sholatnya tadi ada pahalanya apa enggak? Dapat pahala niat, enggak pahala sholat. Karena sholatnya enggak sah, enggak memenuhi syarat. Dapat pahala niat. Antum kan sholat tadi yang pertama tadi kan niatnya ibadah kan ya. Lah niat baiknya antum ini dikasih pahala. Dapat pahala niat tapi tidak dapat pahala sholat. Karena enggak sah. Wah deh. Gitu. Kenapa kok ketika enggak tahu atau lupa itu tetap enggak sah? Karena itu ada kaidah di fikih. Gitu. Ada kaidah di kitab fikih itu al-ibrah. Gitu. Fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Jadi al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Jadi yang diperhitungkan, dipertimbangkan dalam ibadah itu dua sekaligus. Bima fi nafsil amri, kenyataannya harus sesuai, dan bima fi dhannil mukallaf, dhonnya mukallaf harus benar. Donnya benar, kenyataannya benar. Harus dua-duanya. Lek salah satunya nggak terpenuhi tidak sah. Contoh, antum ragu. Sudah masuk waktu apa belum ya ini? Sudah zuhur apa belum ini? Sudah duha apa belum? Mau berangkat daras, kepingin duha dulu. Ragu antum nggak ngelihat jam. Ini sudah masuk waktu duha apa belum? Akhirnya antum sholat. Allahu Akbar, niat sholat duha. Ketika sholat, antum tidak tahu kan, tidak ada dhon masuk waktu duha atau
Tidak. Ternyata setelah sholat ngelihat jam, ya ternyata udah duha. Udah 10 menit yang lalu anak sholat berarti sudah masuk waktu duha. Kenyataannya benar apa enggak? Kenyataannya tepat waktunya apa enggak? Tepat. Tapi dhonnya antum benar apa enggak? Ada dhon enggak ketika sholat? Enggak ada dhon, enggak sah sholatnya antum tadi. Walaupun kenyataannya sudah masuk waktu duha. Sudah duhur apa belum ya? Sholat aja paling sudah paling. Tidak pakai marotib yang dijelaskan di kitab-kitab fikih marotib Ma'rifatul Waqt itu. Antum sholat, kenyataannya ternyata benar sudah masuk waktu zuhur. Sholat antum tidak sah. Kenapa? Kenyataannya benar, fi nafsil amrinya, dzonnya yang nggak ada. Atau sebaliknya, antum dzon sudah masuk duha. Oh sudah duha ini. Karena sudah dari tadi, biasanya tadi setelah keluar dari masjid, anak sudah masak air, sudah buat kopi, buat teh, sudah nyemil habis 3 biskuit misalnya, kemudian udah melakukan ini. Biasanya kalau itu tak lakukan, sudah masuk waktu duha. Antum adzan kira-kira masuk duha ini. Salat Allahu Akbar. Setelah salat lihat jam belum duha. Berarti tadi kecepatan keluar dari masjidnya ya. Dzannya ketika salat, dzannya ada apa enggak? Ada kan? Tapi kenyataannya sesuai apa enggak? Enggak sesuai, enggak sah. Ibadah dua-duanya harus ada. Nafsul amri harus benar, dzonnya juga harus ada. Lek enggak salah satu, enggak sah. Beda kalau urusan muamalat. Urusan muamalat yang penting kenyataannya benar. Antum ngelihat apa? Roti. Atau pakaian. Punya siapa ini? Butuh fulus, tak jual nih. Dijual. Antum ngira itu punya orang. Antum ngira itu punya orang. Dijual. Lupa kalau itu punya antum sendiri. Ketika jual, dhonnya keliru apa enggak? Keliru, dikira punya orang. Tapi kenyataannya punya antum sendiri, cuman lupa kelamaan, enggak dipakai ya, kelamaan, dijual. Jualnya sah. Kenapa? Kenyataannya benar. Walaupun dhonnya enggak ada. Jadi dalam muamalat yang penting nafsul amr. Al-ibrah fil muamalat bima fi nafsil amr. Titik. Kalau dalam ibadat, al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Dua-duanya harus serasi, sejalan. Paham ya? Nah, di sini dia dzan pakaiannya suci, ternyata najis, lupa kalau najis atau tidak tahu kalau najis, a'adaha tidak sah. Karena walaupun ada dzan tapi enggak sesuai dengan nafsul amr. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.